Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Math TV. Di video kali ini kita akan belajar latihan soal trigonometri. Di depan kita sudah ada soalnya, bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Oke, langsung saja. Diketahui jika panjang AB-nya ini 1000 meter. Nah, kita bisa tulis nih AB itu dari sini ke sini ya. 1000 kita tulis di sini. 1000 meter. Kemudian sin alfanya ini setengah, cos betanya ini setengah akar 2. Maka panjang PQ ini yang ditanya nih. Nah, cara menyelesaikan ini kita akan menggunakan tan ya. Karena yang diketahui yang di bawah sama yang di sisi tegaknya. Sedangkan yang dikasih tahu di sini sin sama cos. Nah, bagaimana kita mencari tan alfa dan tan beta? Pertama ada dua cara ya. Cara yang pertama itu kita dengan sudah mengetahui nilai-nilai perbandingan trigonometri. Jadi kalau misalkan sin alfanya ini setengah, maka kalau kita sudah tahu nih, ini kan sudutnya istimewa ya, berarti alfanya ini yang nilainya setengah itu sin 30 derajat. Nah, berarti nanti tinggal kita cari tan 30 berapa gitu ya. Tan dari 30. Tan alfanya ini berarti kan 30. Berarti kita tinggal cari tan 30. Tan 30 ini berapa? Tan 30 ini sepertiga akar 3. Nah, kalau adik-adik belum mengetahui sudut-sudut istimewa di trigonometri yang 0 derajat, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini. Jadi di sini tan 30 berapa, tan 45 berapa, terus cos 60 berapa. Nah, adik-adik bisa lihat video kakak di link deskripsi ini, nanti kakak taruh linknya ya, yang membahas tentang nilai-nilai trigonometri ya, nilai-nilai trigonometri. Nah, tapi ini juga bisa kita kerjakan dengan menggunakan segitiga adik-adik. Kalau adik-adik tidak hafal ini, bisa dengan menggunakan segitiga juga ya. Kita tinggal bikin segitiganya seperti ini. Ini sudutnya alfa ya. Sin itu depan sudutnya per sisi miring ya. Jadi ini depan sudutnya. Yang dua ini sisi miringnya. Ini perbandingannya ya, bukan panjangnya ya. Jadi depan alfanya ini 1, miringnya 2. Maka kita bisa cari yang sampingnya ini nih dengan Pitagoras ya. Pitagoras itu sisi miring dikurang sisi yang ini diakarin ya. Jadi akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, ini menjadi akar 3 ya. 4 dikurang 1 kan 3, akar 3. Nah, berarti ini 3. Maka kita bisa mencari tan alfanya dengan menggunakan ini. Tan alfa itu sisi depan ya, tan itu sisi depan per depannya, depan sudut alfa tentunya ya. Sisi depan per samping sudutnya. Nah, depannya kan 1 nih. Depan sudut alfa nih 1. Sampingnya itu yang ini ya. 2 juga sampingnya, tapi 2 lebih tepat kita sebut sisi miring ya. Nah, sampingnya akar 3. Nah, berarti ini kita bisa tulis 1 per akar 3. Nah, kok beda dengan yang ini? Ya, ini tinggal kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3. Ini menjadi sepertiga akar 3 ya, karena akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, atau akar 9. Akar 9 itu 3. Nah, bisa dengan menggunakan segitiga seperti ini untuk mencari nilai tannya. Tapi kalau adik-adik nggak mau pusing dengan segitiga ini, tinggal di hafalin sudut-sudut istimewa di trigonometri ya. Sin alfa setengah itu berarti alfanya 30 derajat. Nah, tan alfanya berarti berapa nih? Nah, itu ada di pembahasan video kakak tentang nilai-nilai trigonometri. Nanti adik-adik cek sendiri, videonya ada di link deskripsi. Nah, setelah kita tahu nih tan alfanya ini, nah ini yang akan kita gunakan. Kita tulis di sini ya. Tan alfa itu sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian kita cari tan betanya. Nah, cos ini
cos beta yang nilainya setengah akar 2 itu betanya adalah 45 derajat. Kemudian tan beta, tan yang nilainya 45 derajat yaitu tan 1. Ini kalau kita menghafal sudut-sudut istimewa. Sekali lagi kalau tidak kita bisa menggunakan segitiga ya. Beta. Nah, cos itu sisi sampingnya ya. Kalau cos itu sisi samping per miring. Jadi samping sudutnya tuh yang ini kan, sampingnya pas ya. Ini juga sampingnya tapi lebih tepat disebut miring. Sampingnya ini berarti ini 1 kali akar 2, yang di atas 1 kali akar 2 ya. Jadi ini akar 2. Nah, yang miringnya 2. Maka sisi tegaknya ini kita bisa cari dengan Pitagoras ya. Akar 2 kuadrat, ini akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, ini jadi 4 dikurang akar 2 dikuadratin jadi 2 ya. 4 dikurang 2 jadi ini akar 2. Nah, ini akar 2. Perbandingannya akar 2 2 ya. Karena betanya ini kalau kita hafal sudutnya nih, ini kan 45. Kalau 45 berarti ini juga 45. Ini 90, maka sisi ini sama kaki ya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa cari tan betanya ini. Tan beta itu kan sisi depan per samping. Depannya ini akar 2. Sampingnya akar 2 juga. Akar 2 bagi akar 2, 1. Nah, ini kalau kita dengan menggunakan segitiga. Kalau kita menggunakan menghafal sudut-sudut istimewa, kita bisa langsung, oh cos beta yang nilainya segini, sudutnya 45. Tan 45 itu 1. Nah, itu ada di deskripsi video ini tentang membahas nilai-nilai trigonometri ya. Oke, sekarang kita sudah tahu tan betanya ini sama dengan 1. Maka kita bisa tulis nih tan alfanya berdasarkan yang ada di gambar ini ya. Kalau AB-nya 1000, BP-nya kan kita nggak tahu, kita kasih simbol saja X ini ya. Terus ini PQ-nya kita kasih simbol saja Y, berarti nilai Y yang akan kita cari nih. Nah, terus kemudian tan alfa itu kan, tan itu kan depan per samping. Nah, dalam hal ini alfanya di sini. Berarti depan sudut alfa itu yang tegak ya, sisinya bukan yang ini, yang tegak, yang pembatasnya 90 derajat nih. Alfa sisi tegaknya itu Y per sampingnya. Karena alfa ini sudut segitiga yang besar ini ya, sudut segitiga yang besar yang siku-sikunya di sini, maka sisi sampingnya si alfa itu 1000 plus X. Ini sama dengan akar 3 per 3 ya, 1 kali akar 3. Nah, kemudian di sini yang berikutnya, tan beta itu beta di sini. Berarti depannya itu sama ya, depannya yang Y, sampingnya yang X. Sama dengan 1. Nah, ini berarti kalau kita kali silang ke sini, Y-nya sama dengan X. Dari data ini, maka kita bisa mengerjakan seperti ini. Y sama dengan X, karena kita mau mencari nilai Y, PQ ya. Maka X di sini kita boleh ganti Y. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan X. Kita bisa tulis Y per 1000 tambah Y sama dengan akar 3 per 3. Lalu kita kali silang. 3Y sama dengan akar 3 kali 1000. Akar 3-nya kita tulis di belakangnya aja ya, biar seperti ini, biar lebih bagus dilihat. Nah, 1000 akar 3 ditambah Y kali akar 3. Y akar 3. Kemudian kita kelompokkan yang ada Y-nya. 3Y dikurang Y akar 3 ini sama dengan 1000 akar 3. Kemudian Y-nya kita tarik keluar seperti ini, maka ini jadi 1000 akar 3. Berarti Y-nya
1000 akar 3 per 3 min akar 3. Nah, sampai di sini kita sudah ketemu nilai Y-nya ya, sudah selesai sebenarnya. Tapi kita perlu merasionalkan karena bawahnya dalam bentuk akar nih. Kita lebih bagus ya kalau bawahnya tidak bentuk akar. Kita rasionalkan. Caranya bagaimana? Ini kita rasionalkan kali dengan sekawannya ya. Jadi 3 min akar 3, kalau ini minus, kalinya sama yang positifnya ya, 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Nah, sebenarnya ini kan atas bawah sama nih kalau kita bagi 1. Jadi sebenarnya ini dikali 1, nilainya tidak berubah ya sebenarnya. Kita hanya merubah bentuknya supaya bawahnya tidak bentuk akar. Tujuannya apa kita kali sekawannya? Supaya nanti ini A min B, kalau dikali A plus B, ini menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, otomatis yang akar ini kalau dikuadratin kan jadi terbuka akarnya ya. Maka Y-nya jadi, ini kita kali masuk ke dalam dulu nih, 3000 ya. Atau enggak, biarkan saja ini. Biarkan dulu ya, yang atasnya 1000 akar 3 dikali 3 plus akar 3. Kita selesaikan yang bawah dulu. Ini menjadi A kuadrat, berarti 3 kuadrat 9. Dikurang B-nya itu akar 3. Akar 3 dikuadratin jadi 3. Maka ini menjadi 9 dikurang 3. Ini adalah 6 ya. 9 dikurang 3, 6. Maka ini kita bisa tulis, ini yang atasnya kita kali ya. 1000 akar 3 dikali 3 jadi 3000 akar 3 plus 1000 akar 3 kali 3, ini jadi akar 3 kan kali akar 3, 3 ya, terbuka akarnya. 3 kali 1000 jadi 3000. Nah, kalau kita lihat di sini 3000 ini bisa dibagi 6 ya. 3000 dibagi 6 itu 500 ya, 500 akar 3 plus 500. Kenapa dua-duanya dibagi 6? Karena ini penjumlahan ya. Penjumlahan harus dua-duanya. Seperti 3/4 ditambah 5. Misalnya 3/4 ditambah 5. Kan sebenarnya ini bisa ditulis 3/4. Artinya 3 dibagi 4 tambah 5 dibagi 4. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Kalau ada ini penjumlahan berarti ini bagi ini ditambah ini bagi ini. Seperti itu. Kita hapus. Karena ini hanya contoh saja ya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita mau faktorkan, ini kita tarik keluar jadi 500 akar 3 plus ini 500 yang sudah ditarik keluar, ini jadi plus 1 seperti ini. Meter ya. Jadi tinggi PQ-nya ini 500 dikali akar 3 plus 1. Oke, sekian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.